Di sini lah ni. Jadi orang salat tu dengan hati Allahu Akbar, tubuh dengan fikir, hati menghadap Allah. Walau depan Kaabah, tak boleh Kaabah masuk di hati, tak boleh. Syirik kita. Kaabah tu untuk tubuh kita menghadap Kaabah, tapi hati menghadap Allah yang mana? Mukhalafatul hawadis, dia beda dengan dia tak bertempat di mana pun, di masjid, di luar, di mana saja. Kalau Allah di Kaabah, orang yang pergi haji dapat ketemu sama Allah. Yang tak pergi haji tak dapat, kesian. Kata Upin Ipin, kesian. Masa orang kaya ketemu Allah, orang miskin tak? Ternyata Allah bukan di sana saja. Allah meliputi alam ni, di mana pun kita berada bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معاشر الصبور رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Kita memasuki permasalahan berikutnya dari kajian kita yang kemarin itu, ya, tentang tertib. Ya, tentang tertib, baik salat sendiri ataupun sebagai imam. Sekarang saya langsung saja masuk kepada makmum, ya, kepada makmum. Langsung yang di bawah itu, ya, amma makmumun, ya. Adapun yang sebelum mengenai sujud tilawah sama pembahasan yang kemarin tu. Sujud tilawah tidak masuk hitungan, ya, kerana dia sunnah. Dia bukan rukun. Maka saya anggap saya lewatkan saja. Baik. Amma ma'mumun alima aw syakka qabla ruku'ihi. Adapun makmum yang mengetahui ataupun ia ragu qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya ia, au ruku'i imamihi, atau rukuknya imam. Dia sudah, imam sudah ruku sedangkan makmum belum ruku. Annahu tarakal fatihata, sesungguhnya ia meninggalkan al-fatihah. Ya. Si makmum ini dia belum ruku sedangkan imam sudah rukuk. Si makmum ini teringat bahwa dia itu
ya, mengetahui atau dia ragu meninggalkan Al-Fatihah. Fayaqra'uhu wa yas'a khalfahu, maka membacalah ia akan Al-Fatihah itu, kemudian bergegas di belakang imam untuk menyesuaikan imam. Kemarin sudah kita bahas, itu imam atau salat sendirian. Yang kemarin tu ya. Nah, subuh ini kita berbicara tentang makmum. Si makmum ini berjamaah dengan imam. Imam sudah rukuk, sedangkan makmum belum rukuk. Dan makmum ini dua kemungkinan, mengetahui atau dia ragu meninggalkan Al-Fatihah. Maka kata ulama, fayaqra'uha, dia harus baca Al-Fatihah dulu. Jangan dia rukuk bersama imam. Nah, wa yas'a khalfahu, kemudian dia bergegas ya untuk menyesuaikan dengan imam. Jelas tak ni? Kita berjamaah ikut imam. Imam rukuk, Allahu Akbar. Si makmum belum. Si makmum teringat bahawa dia meninggalkan Al-Fatihah. Nah, kalau begini keadaannya, si makmum wajib baca Al-Fatihah. Karena makmum ini makmum muafiq. Tahu muafiq? Dia ikut imam dari awal. Siapa yang ikut imam dari awal wajib baca Al-Fatihah. Nah, ternyata dia punya kelalaian. Kelalaiannya boleh jadi dua macam. Mikirkan sesuatu dalam salat. Dipikir-pikirkan, lupa baca Al-Fatihah. Tiba-tiba imam rukuk. Atau kemungkinan yang kedua, menyimak bacaan imam sehingga lupa baca Al-Fatihah. Nah, dia teringat belum baca Al-Fatihah pada saat dia belum ruku, sedangkan imam sudah ruku. Makmum tersebut wajib baca Al-Fatihah dan selesaikan. Oh, bagaimana nanti imam ruku, tidak masalah, selesaikan dulu Al-Fatihah. Setelah itu bergegaslah menyesuaikan dengan imam. Sampai rukun berapa jauh ni? Sampai 3 rukun yang panjang. Nanti bab berjamaah akan tuntas pembahasannya. Mana rukun yang panjang Bapak Ibu? Rukun yang pendek tak masuk ni ya. Rukun yang panjang. Yang panjang yang mana? Berdiri, rukuk, sujud. Ini rukun yang panjang. I'tidal rukun pendek. Duduk di antara dua sujud pendek juga, tak masuk hitungan ni. Yang dihitung rukun yang panjang. Batasnya 3 rukun. Artinya, gini. Makmum yang terlambat baca Al-Fatihah tadi itu, dia harus menyelesaikan Al-Fatihah. Imam rukuk. Kemudian imam i'tidal. Dia terus menyelesaikan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Kemudian imam sujud. Terus menyelesaikan Al-Fatihah. Kemudian imam duduk di antara dua sujud. Nah, ini terakhir ni. Imam sujud yang kedua. Inilah rukun yang ketiga yang paling terakhir. Sebelum imam angkat dari sujud yang kedua ini, masuk rakaat berikutnya, si makmum harus sudah ruku. Kalau si makmum belum lagi ruku, imam sudah angkat kepala dari sujud yang kedua, masuk rakaat berikutnya, maka si makmum tidak perlu lagi ruku, berdiri saja menyesuaikan dengan imam. Tapi rakaatnya 0, jangan dihitung rakaat itu. Ini akan tuntas nanti pembahasan bab salat berjamaah. Jelasnya ya? Kira-kira jamaah mungkin tak kita ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang?
Itulah dia. Tidak mungkin sampai ke situ. Tapi diberi waktu cukup panjang. Ya, untuk makmum menyelesaikan Al-Fatihah. Cukup panjang itu dah. Insya-Allah si makmum sudah selesai Al-Fatihah sebelum rukun panjang yang ketiga tadi itu, sujud yang kedua. Jelas nih? Jelas tak? Itu pembahasannya. Masuk masalah yang kedua nih. Ya, masalah yang kedua sekarang. Wa ba'da ruku'ihima. Atau setelah rukuk kedua-duanya. Imam maupun makmum. Imam rukuk Allahu Akbar. Makmum pun ikut rukuk Allahu Akbar. Waktu rukuk makmum tersebut teringat belum baca Al-Fatihah. Gimana nih? Ini masuk masalah yang kedua kan? Ya. Gimana posisi seperti ini? Maka dikatakan lam ya'ud ilal qiyam li qiraatihil Fatihah. Jangan dia kembali berdiri si makmum tadi untuk membaca Al-Fatihah. Jangan, tak boleh. Kalau dilakukannya batal. Apa sebab? Karena sudah mengikuti imam. Dia sudah rukuk bersama imam. Dia teringat belum baca Al-Fatihah. Jangan dia kembali untuk membaca Al-Fatihah berdiri tegak. Kalau itu dilakukannya, batal. Lalu bagaimana? Ikut imam saja. Bal yatba'u imamahu. Bahkan dia wajib mengikuti imam. Imam rukuk, ikut. I'tidal, ikut. Ingat. Wa yusalli rak'atan ba'da salamil imam. Dia menambah salat satu rakaat setelah imam salam. Apa sebab? Tadi tak sempat baca Al-Fatihah, rakaatnya 0, jangan dihitung. Imam salam, dia menambah satu rakaat. Nah, ini kau dapat jelas nih ya. Jadi dua permasalahan nih. Posisi makmum tadi. Kalau dia belum rukuk bersama imam, imam rukuk, dia teringat belum baca Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihah, selesaikan. Kemudian rukuk, i'tidal, bergegaslah menyesuaikan dengan imam. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, si makmum ini rukuk bersama imam. Waktu dia rukuk teringat belum baca Al-Fatihah, tak boleh kembali untuk baca Al-Fatihah. Ikut saja imam. Tapi ingat, rakaatnya 0. Setelah imam salam menambah satu rakaat. Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Tetap terakhir sujud sahwi. Ya. Jelas dah? Jelas dah ni? Mungkin jamaah bertanya, mungkin ke bisa lupa begitu? Ya, tidak mungkin. Karena ini pembahasan fikih. Dulu di Gang Mendawai, depan Untan itu, situ ada ustaz itu, Ustaz Abdul Hamid kalau tidak salah. Ustaz Abdul Hamid, ayahnya Ustaz Nisbian kalau tidak salah itu. Ya. Ustaz Nisbian itu dia punya ayahnya Ustaz Hamid. Ustaz Hamid itu hafiz Quran dia. Bahkan dia menulis Al-Quran dengan tangan. Tulisan dengan tangan sendiri ada 30 juz. Ya, disimpan masih dengan anaknya Alamul Huda, nama anaknya itu. Pensiunan PU. Ya, Alamul Huda. Jadi Ustaz Ahmed itu menurut orang Mendawai memang bacaannya enak. Bacaan itu enak disimak. Udah hafiz Quran, bacaannya indah lagi. Sampai-sampai makmum lupa baca Al-Fatihah. Itu berbahaya juga kalau terlalu bagus tuh. Karena terlalu enak je bacaannya, si makmum lupa baca Al-Fatihah, tak sempat. Begitu dari Al-Fatihah pindah ke surah, menyimak terus. Ya, lupa baca Al-Fatihah. Nah, yang seperti inilah waktu ditanyakan dalam fikih itu, bagaimana ini? Nah,
Begitu imam tu rukuk, teringat belum baca Al-Fatihah, maka si makmum tadi wajib menyelesaikan Al-Fatihah dan bergegas menyesuaikan dengan imam. Nah, kemungkinan yang kedua, dia rukuk bersama imam, teringat belum baca Al-Fatihah, tak boleh kembali. Dia terus ikut imam, tapi ingat rakaatnya 0 karena tidak membaca Al-Fatihah. Setelah imam salam, baru menambah 1 rakaat. Jelas ya? Ya. Ya, selesai sudah bab tertib nih. Sekarang masuk pembahasan yang baru, far'un, cabang. Ya. Sunnah dukhulu salatin bin nashatin. Disunnahkan masuk salat dengan semangat. Ya. Nasyat itu semangat, situ apa tu? Ha? Gesit. Nah, semangatlah itu. Ya, diterjemahkan gesit, semangat, nasyat. Nah, jadi orang salat ini dia menghadap raja di raja, Malikul Muluk, yang menguasai seluruh alam ini. Kalaulah kita menghadap gubernur, menghadap presiden, kita tidak main-main. Nah, apakan lagi menghadap penguasa alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata ulama, dengan semangat berarti serius menghadap Allah, la main-main. Li'annahu ta'ala dhamma tarikihi. Sesungguhnya Allah mencelah orang yang meninggalkannya. Artinya orang yang tak semangat salat dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Itu tadi. Surah An-Nisa, kalau tidak salah itu. Surah An-Nisa ayat 142. Surah An-Nisa. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan salat, berdiri dalam keadaan malas. Ini siapa mereka ni? Ini Allah sebut ciri-ciri orang munafik. Orang munafik, Bapak Ibu, kalau salat lemah dia, tak semangat. Nah, jadi mohon maaf, bukan hanya di masa Nabi orang munafik, sekarang pun banyak juga. Kita pun bisa termasuk munafik. Kalau kita salat lemah, tak ada semangat, kena penyakit munafik tu. Saya tak bilang kita ni munafik, tapi penyakitnya, penyakitnya itu, ya begitu salat lemah, baru salat maghrib, isya azan lagi, mengeluh hati ni, baru salat tadi, salat lagi ini tadi. Ini maaf, kita sudah terhinggap penyakit munafik itu. Ya, jadi ulama berpendapat, ya memang kita berusaha untuk semangat itu. Apalagi Imam Ghazali rahimahullah taala, wa ikhlasuha lillah, memang harus ada ikhlas di dalamnya baru ada semangat. Kok tak ada ikhlas tak semangat. Nah, dan juga menunaikan adab-adabnya zahir maupun batin. Zahir pakai fikih, batinnya pakai tauhid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tidak mudah. Ya, tidak mudah ni para jamaah sekalian. Agak berat ni perjuangannya. Kenapa? Ini mengenai masalah bagian dalam. Ya, bagian dalam. Ada ulama berpendapat, jangan kau mengucapkan Allahu Akbar kecuali di hatimu tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang gitu. Jangan kau ucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada zat pencipta langit dan bumi, sedangkan kau masih menoleh yang lain. Ya. Jangan kau ucapkan alhamdulillah kecuali kau rasakan begitu banyak kau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Makanya dalam salat itu ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialog kita dengan Allah itu? Dalam sebuah hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadisnya hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang mempunyai kemuliaan mengucapkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasamtu salata baini wa baina abdi binisfain.
Aku bagi salat itu kata Allah, ya, dua bagian antara aku dengan hamba-Ku. Fa idza qala bismillahirrahmanirrahim, tatkala hamba-Ku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, majjadani abdi, majjadani abdi, hamba-Ku memuliakan aku kata Allah. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi, hamba-Ku memuji aku kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, athna ala abdi, hamba-Ku memanjangkan pujiannya untuk aku. Maliki yaumiddin, fawwadha ilayya abdi, hamba-Ku berserah kepadaku karena aku yang menguasai hari pembalasan kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tatkala hamba-Ku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini antara aku dengan hamba-Ku. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hamba-Ku dan apa yang dia minta aku kasih kata Allah. Jadi sebenarnya kita dialog waktu kita baca Al-Fatihah, waktu takbir. Ya, ketahuannya kapan? Waktu panggilan azan datang. Ayo, di mana hati kita waktu azan itu datang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada waktu itu Allah memanggil kita, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kalau jamaah masih beraktivitas, pekerjaan masih dikerjakan, alias nanggung, pada waktu itu Allah berkata, pekerjaanmu lebih besar daripada aku kata Allah. Kalau perasaan Allah belum besar di hati kita, tidak bisa, tidak semangat kita ibadah. Nah, itu ni masalah hati, bukan yang gampang ni. Ya, masalah hati agak berat. Ya, perjuangannya berat sedikit, ada ekstra dia. Ini banyak sekali ungkapan daripada para ulama, terlebih lagi waktu seorang itu sujud, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Tidak ada keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah kecuali pada waktu sujud. Sujud rukun yang tertinggi. Dalam salat rukun yang tertinggi sujud. Makin lama sujud, di situ makin hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sujud 10 menit. Cuba sekali jamaah cuba. Salat malam sujud 10 menit. Yakin saya tumbang. Benar, Pak? Kita taklah seperti Nabi, tapi paling tidak kita menikmati sujud dengan bacaan yang tartil, kita rasakan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bingung, orang salat sombong tu heran saya. Salat rajin tapi sombong pun rajin. Nah, jadi tujuan salat ini menjadi orang yang tawadhu. Ya, hilang kesombongan, merasa lebih dan sebagainya, jadi orang yang baik. Nanti insyaAllah Isra' Mi'raj tu. Isra' Mi'raj orang bicara mengenai salat. Apa buah salat tu? Inna salata tanha anil fahsya. Semua keji mungkar tak mau lagi. Itu buah daripada ibadah salat. Dan orang salat pasti dia semangat. Ya. Nah, apabila mereka mendirikan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Apa tu malas? Wal kasal. Ya. Kasal di sini apa? Al-futur, lemah, watawani, jenuh. Lemah, jenuh dalam salat. Salat lagi. Begitu masuk sana, salat lagi. Dan itu datang di hati kita. Pada waktu itu kita kena celah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicelah oleh Allah. Wal faraghi qalbi min syawaghil, dan melepaskan hati dari kesibukan. Sibuk apa ni? Sibuk dunia. Nyaman ke buang dunia di hati? Tak semudah kita bayangkan. Waktu salat tu malah datang dunia. Datanglah
Ingat kawan, ingat anak, ingat isteri, ingat rumah, ingat pekerjaan, ingat hutang lagi. Yang punya hutang ni, yang rentan ni, keluar dalam salat. Bisa ke ni? Tak semudah itu. Maka ini urusan hati, membersihkan hati berarti ada ilmunya. Tak cukup dengan fikir ni, bang. Wal faraghil qalbi min asyawaghil, melepaskan hati dari kesibukan dunia, itu ilmunya tasawuf. Amalannya tariqah, zikir tu harus serius, harus diperbanyak. Kalau hati sudah bersih dari selain Allah, baru semangat, baru ada khusyuk. Nanti insya-Allah kita masuk bab khusyuk nanti. Jadi kalau dihilangkan kesibukan dunia di hati ini, li'annahu aqrabu ilal khusyuk, dia lebih mendekati kepada khusyuk, baru khusyuk datang. Kalau tidak, berarti salat cuma teori-teori. Harus khusyuk. Apa tu khusyuk? Pandang ke tempat sujud. Saya dah cuba dah. Pandang tempat sujud, masih agak ingat isteri. Terjemahkan bacaan Pak Ustaz. Ya, terjemahkan pun datang masih. Tidak ada yang ampuh kecuali sumbernya tadi dibersihkan, hatinya itu. Kalau hati bersih, fokus kepada Allah. Inna fil jasadil mudghah, idza salat jasadu kulluh. Dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau dia baik-baik semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia hati. Di sini lah ni. Jadi orang salat tu dengan hati. Allahu Akbar. Tubuh dengan fikir, hati menghadap Allah. Walau depan Kaabah, tak boleh Kaabah masuk di hati. Tak boleh. Syirik kita. Kaabah tu untuk tubuh kita menghadap Kaabah, tapi hati menghadap Allah yang mana? Mukhalafatul hawadis, dia beda dengan dia tak bertempat di mana pun, di masjid, di luar, di mana saja. Kalau Allah di Kaabah, orang yang pergi haji dapat ketemu sama Allah. Yang tak pergi haji tak dapat, kesian. Kata Upin Ipin, kesian. Masa orang kaya ketemu Allah, orang miskin tak? Ternyata Allah bukan di sana saja. Allah meliputi alam ini. Di mana pun kita berada, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa alaihissalam dalam semak belukar. Dalam semak belukar dipanggil. Allah manggil di semak itu. Datanglah Nabi Musa alaihissalam. Ikhlaq na'laik, lepaskan sendalmu ya Musa. Kau berada muqaddasi tu'a, di tempat yang suci, kata Allah. Semak belukar dirasakan ada Allah di sana. Artinya apa? Mau di hutan ke, di masjid ke, di laut ke, mana kita pisah sama Allah? Dah. Nanti dalam kubur pun ketemu sama Allah. Akhirat juga begitu. Apalagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertemuan yang paling indah nanti di surga. Mudah-mudahan kita ketemu Allah. Ya, yakin tak jamaah ketemu Allah ni? Kita sujud tak mandang, tapi ingat dia mandang. Ya, dia mandang kita. Tapi nanti di akhirat kedua-duanya saling berpandang-pandangan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Al-Quran tu. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri. Apa sebab? Melihat kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi dunia dia mandang kita. Tapi kita bisa merasakannya. Akhirat saling berpandang-pandangan. Dan tidak ada yang paling nikmat, kata Imam Ghazali, nikmat di surga kecuali melihat Tuhanmu. Itulah nikmat yang terbesar. Istri, anak, istana, itu nikmat cabangnya kecil-kecil saja. Tapi nikmat yang terbesarnya ketemu dengan Tuhan. Dulu saya sampaikan perumpamaan, jamaah sekalian. Kita dijamu orang di rumah. Diberi makan, diberi minum, tidur, bangun, makan, tidur, minum, bangun. Ketemu isteri dan sebagainya. Kira-kira kepengen tak ketemu sama orang rumah?
Ayo, coba bapak ibu dijamu. 5 tahun dijamu sama tuan rumah, tapi tak ketemu sama orang rumah. Apa rasa? Coba bayangkan, ini fikirkan memang. Tersinggung kita tu. Aku dah beri makan hari-hari, orang rumah tak pernah muncul. Ayo, macam mana? Begitulah. Masih ada kecewanya ahli surga, walaupun dapat nikmat, tapi tak bertemu dengan pemilik surga. Fikirkan jemaah. Nabi bilang, man ahabba lika Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang kuat kepingin jumpa Allah, Allah lebih kuat lagi ingin jumpa dengan dia nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapatkan. Amin. Ya. Sekiranya cukup itu dulu, nanti sambung lagi. Ya. Ada pertanyaan silakan. Makmum tu betulkan baju, bersiwak, kemudian bawa niat sampai imam tu dah baca Al-Fatihah, ya, masuk baca Al-Fatihah baru dia takbir. Yang begini makruh, ya makruh. Salat itu termasuk salah satu nilai yang paling besar, yakni takbiratul ihram bersama imam. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, makmum langsung Allahu Akbar. Kalau kita lalai, bersiwaklah, betulkan baju lah dan sebagainya, waktu habis, waktu fadilah sudah hilang. Kenapa? Imam menyelesaikan iftitah, bahkan sudah masuk Al-Fatihah, baru dia takbir. Sama juga dia bilang tarawih. Tarawih itu gitu, ya, imam sudah baca Al-Fatihah dah ni, berdirilah imam ni, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Makmum masih duduk, nunggu dia. Belum ni, belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nunggu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru berdiri. Udah dekat waladhdallin, baru dia takbir. Yang begini saya mohon maaf, kena penyakit ni tadi ni. Idza qamu ila shalah qamu qusala. Jika berdiri salat malas. Malas tu bang. Imam takbir Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardhu subhi. Terlambat dah tu dah. Ya, terlambat, rugi itu. Ya, rugi itu. Karena jelas sekali hadisnya, idza kabbaral imam fakabbiru, kata Nabi. Jika imam takbir, takbirlah, kata Nabi. Langsung tu. Begitu bar kata imam, kita pun angkat Allahu Akbar. Itu baru bagus. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.